Di tengah gemerlap lampu dan suara gamelan yang menggema di sebuah gedung pernikahan mewah di Jakarta, Kira berdiri di belakang meja prasmanan, menyusun piring kotor dengan tangan yang lelah. Keluarganya, termasuk ibu dan ayahnya, sengaja menugaskannya seperti pembantu, sebagai hukuman diam-diam atas kesalahan yang mereka tuduhkan padanya. Tiba-tiba, saudarinya, Laila, pengantin wanita yang sedang duduk di pelaminan, berdiri dan merebut mikrofon dari Mch. Suaranya gemetar tapi tegas, "Cukup sudah. Kira bukan pembantu di sini. Dia adalah saudariku dan aku akan ungkap kekuatan sebenarnya yang selama ini disembunyikan oleh keluarga kita." Ruangan itu langsung hening. Tamu-tamu, mulai dari kerabat jauh hingga tetangga kampung, saling pandang dengan mata membelalak. Kira merasa napasnya terhenti. Apa yang Laila lakukan? Ini bukan bagian dari rencana apapun. Mereka telah sepakat untuk menjaga rahasia, terutama di hari bahagia Laila. Kira, gadis berusia 25 tahun dengan rambut panjang ikal dan mata yang selalu menyimpan kedalaman, telah hidup dalam bayang-bayang keluarga konserati di Jakarta. Ayahnya, Pak Budi, seorang pengusaha sukses di bidang properti, selalu menekankan nilai-nilai tradisional Islam yang ketat. Perempuan harus menikah dengan pria baik, melanjutkan garis keturunan, katanya seringkali. Ibu Kira, Bu Sari, lebih pasi, tapi selalu setuju dengan suaminya, takut akan gosip masyarakat. Tapi Kira berbeda. Sejak SMA, dia menyadari ketertarikannya pada perempuan. Itu dimulai dengan persahabatan dekat dengan teman sekolahnya, tapi baru benar-benar mekar saat kuliah di Universitas Indonesia. Di sana, dia bertemu Melati, seorang mahasiswi seni yang penuh semangat, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap. Melati berasal dari keluarga sederhana di Bandung, tapi hatinya bebas, tidak terikat oleh norma yang kaku. Mereka bertemu di sebuah klub seni kampus, di mana Kira sedang melukis potret, dan Melati menjadi model sukarela. Percakapan pertama mereka tentang seni cepat berubah menjadi diskusi mendalam tentang identitas dan cinta. "Aku tidak percaya pada label yang dipaksakan masyarakat," kata Melati saat itu. Mata mereka bertemu dalam pandangan yang membuat jantung Kira berdegup kencang. Dari sana, hubungan mereka berkembang diam-diam, pertemuan di kafe tersembunyi, jalan-jalan malam di Monas, dan pesan-pesan malam yang penuh kerinduan. Tapi di Indonesia, di mana undang-undang tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi masyarakat dan agama seringkali menjadi hakim yang kejam, mereka harus berhati-hati. Gosip bisa menghancurkan karir, keluarga bisa mengucilkan, dan bahkan ada kasus kekerasan dari kelompok konserati. Keluarga Kira mulai curiga ketika mereka menemukan pesan di ponsel Kira setahun lalu. Pak Budi marah besar, memanggilnya penyimpang dan mengancam akan memutuskan dukungan finansial jika tidak berubah. Bu Sari menangis, memohon Kira untuk mencari pengobatan atau setidaknya berpura-pura normal. Laila, saudari tertua yang selalu menjadi pelindung Kira sejak kecil, diam saja saat itu. Laila, berusia 28 tahun, adalah anak kesayangan keluarga, sukses sebagai desainer mode, dan sekarang menikah dengan seorang pria dari keluarga terhormat, Ari. Pernikahan ini seharusnya menjadi puncak kebahagiaan keluarga, tapi kini menjadi bom waktu. Setelah pengumuman Laila, Pak Budi bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. "Laila, apa yang kau katakan? Ini hari pernikahanmu," teriaknya. Tapi Laila tidak mundur. Dia memandang Kira dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, ibu, semua orang. Kira bukan satu-satunya. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Aku mencintai seorang perempuan sebelum Ari. Tapi aku memilih jalan ini karena tekanan kalian." Kekuatan sebenarnya adalah keberanian Kira untuk hidup jujur, sementara aku pengecut. Kira merasa dunia runtuh.
Laila, saudarinya yang selalu tampak sempurna, menyimpan rahasia seperti itu. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa keluar ruangan dengan wajah jijik, yang lain tetap duduk dengan rasa penasaran. Ari, calon suami Laila, berdiri membeku di sampingnya, tangannya mengepal. Laila, ini bohong kan? Tanyanya pelan. Tapi Laila menggeleng, dan itu menjadi titik awal dari kekacauan. Malam itu, setelah pernikahan dibatalkan sementara, keluarga berkumpul di ruang keluarga Ila. Pak Budi berjalan mondar-mandir, kalian telah menghancurkan nama baik keluarga. Apa kata tetangga? Apa kata masjid? Bu Sari menangis di sudut, mengapa kalian seperti ini? Apa salah kami mendidik kalian? Kira duduk di soa, Melati yang diam-diam hadir sebagai teman duduk di sampingnya, memegang tangannya di bawah selimut untuk memberi dukungan. Laila, masih dengan gaun pengantin, duduk tegak. Ayah, ini bukan salah siapa-siapa. Ini siapa kita. Aku memilih Ari karena dia baik, tapi hatiku pernah untuk orang lain. Kira makan aku karena baru sekarang aku berani. Kira mengangguk, tapi hatinya penuh konflik. Apakah ini bantuan atau justru beban baru? Dia tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Esok harinya, berita menyebar di media sosial. Pernikahan elite Jakarta kacau karena pengakuan LGBT menjadi headline di beberapa portal berita. Keluarga mulai menerima telepon dari kerabat yang marah, dan bahkan ada ancaman dari kelompok radikal. Kira merasa bersalah, tapi juga ada rasa bebas yang aneh. Melati menyarankan mereka pindah sementara ke Bandung, ke rumah orang tuanya yang lebih terbuka. Kita bisa mulai baru di sana, katanya. Tapi Kira tahu, lari bukan solusi. Dia harus menghadapi. Di tengah itu, Kira mengingat masa kecilnya dengan Laila. Mereka tumbuh di rumah besar di Kemang, bermain boneka bersama, berbagi rahasia. Laila selalu melindungi Kira dari intimidasi di sekolah. Tapi ketika Kira pertama kali mengaku tentang perasaannya pada Melati, Laila bilang, hati-hati, Kir, masyarakat kita belum siap. Kini, Laila sendiri yang membuka gerbang itu. Apakah ini pengkhianatan atau pengorbanan? Kira memutuskan untuk bicara empat mata dengan Laila. Di Taman Ila, di bawah pohon rangipani, mereka duduk. Kenapa sekarang, Kak? Kenapa di depan semua orang, tanya Kira. Laila menarik napas panjang. Karena aku lelah berpura-pura. Ari tahu, sebenarnya. Kami sepakat ini pernikahan untuk tampilan, tapi aku tidak bisa lihat kau diperlakukan seperti itu. Kekuatan sebenarnya adalah kejujuran, Kir, tapi aku tahu harganya mahal. Mereka berpelukan, tapi Kira tahu ini baru permulaan. Keluarga mereka akan terpecah, teman-teman mungkin menjauh, dan masyarakat Indonesia yang masih penuh dengan definisi cinta yang sempit akan menghakimi. Tapi di dalam hati Kira, ada api kecil yang menyala, api keberanian yang selama ini dipadamkan. Setelah kejadian di pernikahan, Kira dan Melati memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen kecil di Jakarta Selatan, jauh dari rumah keluarga. Pak Budi telah memerintahkan Kira untuk tidak pulang sampai membersihkan diri. Bu Sari menelepon setiap hari, campur antara marah dan sedih, pulanglah, nak. Kita bisa bicara. Tapi Kira tahu, bicara itu berarti tekanan untuk berubah. Melati, dengan rambut pendeknya yang stilis dan tato kecil di pergelangan tangan, menjadi penopang utama Kira. Kita kuat bersama, katanya sambil memasak nasi goreng sederhana di dapur kecil mereka. Tapi di balik senyum Melati, Kira melihat kekhawatiran. Orang tua Melati di Bandung lebih terbuka, tapi mereka juga khawatir tentang keselamatan. Di Indonesia, LGBT masih dianggap tabu. Ada pornografi yang bisa disalahgunakan, ingat Melati. Kira mulai merenungkan konflik innernya. Apakah dia salah mencintai Melati?
Perasaan ini terasa alami, tapi masyarakat bilang lain. Di malam-malam insomnia, Kira membuka Al-Quran yang dulu dia baca saat kecil, mencari jawaban. Beberapa ayat tentang Lut membuatnya ragu, tapi yang lain tentang kasih sayang membuatnya berharap. Allah Maha Pengasih, kan gumamnya pada diri sendiri. Ini adalah mautun moral yang dalam, antara iman dan cinta. Laila menghubungi Kira, minta bertemu di sebuah kaedi tamrin. Ari tidak jadi menikah dengannya, mereka sepakat batal karena tidak siap. Laila terlihat lelah, mata hitamnya menunjukkan malam tanpa tidur. Aku telah membayar harganya, Kir teman bisnis ayah menarik kerjasama, dan Ari. Dia baik, tapi dia tidak bisa terima masa laluku. Kira merasa bersalah. Kak. Karena aku, semuanya hancur. Tapi Laila menggeleng. Tidak, karena kebohongan kita. Aku pernah mencintai seorang perempuan bernama Ita, teman kuliah. Kami berpisah karena tekanan keluarga. Aku memilih aman, tapi kau pilih jujur. Itu kekuatanmu. Percakapan itu membuat Kira berpikir tentang pengorbanan. Apakah dia siap kehilangan keluarga untuk Melati? Di sisi lain, Melati mulai menerima tawaran kerja di Singapura, tempat lebih ramah terhadap Lut. Ikut aku, Kir, kita bisa hidup bebas di sana. Tawaran itu menggoda, tapi Kira merasa itu lari. Aku ingin mengubah dari dalam, Mel. Indonesia adalah rumahku. Sementara itu, Pak Budi mulai mengambil tindakan. Dia menghubungi seorang ustadz terkenal untuk menyembuhkan Kira, dan bahkan mengancam akan melaporkan ke polisi jika Kira memengaruhi Laila lebih lanjut. Busari, di antara dua api, diam-diam mengirim uang ke Kira untuk makan. Nak, ibu masih sayang. Ini membuat Kira terbelah, cinta ibu seprinsip ayah. Satu hari, Kira dihadang oleh sepupu-sepupunya di jalan. Kau malu-maluin keluarga, kata mereka, hampir menjadi kekerasan. Melati yang datang tepat waktu menghalangi. Jangan sentuh dia. Ini adalah momen pertama Melati melihat sisi gelap masyarakat Indonesia terhadap mereka. Malam itu Melati menangis, aku takut kehilanganmu karena ini. Kira memutuskan untuk bertemu Pak Budi. Di kantornya yang megah, dengan pemandangan sekeliling Jakarta, Kira berdiri tegar. Ayah, aku tidak bisa ubah siapa aku. Pak Budi memandangnya dengan mata sedih. Kau tahu, dulu ayahmu juga punya teman seperti itu. Dia hilang karena tekanan. Aku tak ingin kau begitu. Ini adalah celah pertama dalam dinding ayahnya, tapi Pak Budi tetap keras, pilih keluarga atau itu. Keputusan itu menghantui Kira. Dia ingat pertama kali ciuman dengan Melati di bawah hujan di Taman Menteng, rasa bahagia yang murni. Tapi sekarang, itu datang dengan harga. Laila, yang kini tinggal sendirian di rumah, mulai aktif di komunitas secara diam-diam, mengirim link artikel tentang hak asasi manusia ke Kira. Kita bisa bertarung, Kir. Tapi kemudian datang pengkhianatan. Seorang teman lama Kira, yang tahu rahasia, membocorkan ke media. Foto Kira dan Melati beredar di Twitter, dengan caption skandal keluarga kaya Jakarta. Kira merasa dikhianati, siapa yang bisa dipercaya? Melati marah, kita harus lawan. Di tengah kekacauan, Kira mulai menulis diari, mencurahkan konflik inner. Apakah cinta ini dosa? Atau masyarakat yang salah? Ini adalah eksplorasi dalam tentang moral, di mana setiap keputusan memiliki harga. Badai media semakin kencang. Kira dan Melati menjadi target doing online, alamat apartemen mereka bocor, dan pesan ancaman datang melalui kalian penyimpang, kembali ke jalan benar atau mati, baca salah satunya. Kira takut, tapi Melati tegas, kita laporkan ke polisi. Tapi di Indonesia, polisi seringkali bias, dan kasus jarang ditangani serius.
Laila datang ke apartemen, membawa tas penuh makanan. Aku diusir dari rumah, Kir, ayah bilang aku penyebab semuanya. Kira memeluknya, kita bersama sekarang. Ketiga perempuan itu duduk, berbagi cerita. Laila menceritakan tentang Ita, cinta pertamanya, yang pindah ke luar negeri karena tak tahan tekanan. Aku memilih karir dan keluarga, tapi sekarang aku menyesal. Melati berbagi tentang pengalaman diskriminasi di tempat kerja, di mana dia pernah dipecat karena rumor soality. Ini adalah momen bonding, tapi juga menyoroti tekanan masyarakat. Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, isu sering dikaitkan dengan Barat atau moral rendah. Ada kelompok seperti PI yang dulu aktif menentang, meski sekarang dibubarkan, tapi sentimen tetap. Kira merasa mautun, dia mencintai agamanya, tapi juga cintanya. Pak Budi, dalam kemarahannya, memutuskan untuk bertemu dengan Ari, mantan calon menantu. Ari, seorang dokter, sebenarnya simpati. Saya tahu tentang Laila, Pak. Tapi cinta bukan pilihan. Tapi Pak Budi tidak mendengar, dia rencanakan untuk kirim Kira ke pesantren khusus untuk rehabilitasi. Busari, melihat suaminya semakin ekstrem, diam-diam bertemu Kira. Di sebuah taman di Ragunan, dia menangis. Ibu tidak mengerti, nak. Tapi ibu tidak ingin kehilanganmu. Kira menjelaskan, ini bukan pilihan, Bu. Ini siapa aku. Ini adalah konfrontasi emosional, di mana Busari mulai ragu dengan pandangannya sendiri. Sementara itu, Melati mendapat tawaran kerja lagi di Singapura, dengan gaji besar. Ini kesempatan, Kir, kita bisa menikah di sana secara simbolis. Kira tergoda, tapi melihat Laila yang kini kehilangan segalanya, dia merasa bertanggung jawab. Aku tidak bisa tinggalkan kakak. Kemudian, datang momen pengkhianatan dari dalam. Laila, dalam keputusasaan, menghubungi Ita lagi, dan mereka bertemu. Kira merasa cemburu, bukan karena romansa, tapi karena Laila tampak bahagia dengan masa lalu. Apakah kau masih cinta dia? Tanya Kira. Laila mengaku, bagian dari hatiku ya, tapi aku dukung kalian. Kira memutuskan untuk ikut acara komunitas di Jakarta, sebuah pertemuan rahasia. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita mirip, diputuskan keluarga, diskriminasi kerja, tapi juga harapan. Ini membuka mata Kira tentang perjuangan lebih besar. Tapi saat pulang, mereka diikuti oleh orang tidak dikenal. Melati terluka dalam konfrontasi kecil, luka gores di lengan. Ini membuat Kira marah, cukup. Kita harus lawan atau pergi. Konflik inner mencapai puncak, bertahan dan bertarung, atau mencari keamanan di luar. Pak Budi mendengar tentang insiden, akhirnya menelepon. Pulanglah, Kir, kita bicara. Tapi itu jebakan. Kira ragu. Pertemuan dengan Pak Budi berlangsung di rumah keluarga. Kira datang dengan Melati dan Laila, menunjukkan solidaritas. Pak Budi duduk di kursi kepala, Busari di samping. Aku ingin kalian berubah, kata Pak Budi. Kira tegas, kami tidak bisa, ayah. Ini bukan penyakit. Debat panas terjadi dengan argumen tentang agama, masyarakat, dan keluarga. Laila ikut campur, ayah, ingat Tante Mia. Saudari ayah yang pindah ke Amerika karena hal serupa. Ayah bilang dia hilang, tapi sebenarnya ayah usir dia. Ini adalah rahasia keluarga yang terungkap, membuat Pak Budi diam. Ternyata, Pak Budi punya masa lalu keluarga dengan isu yang dia tutupi. Ini adalah momen odd or though, di mana Pak Budi mulai mempertanyakan dirinya. Aku takut kalah lagi, akunya. Tapi dia tetap keras, tapi di sini, itu tidak bisa diterima. Melati berbicara, Pak, cinta kami tidak merugikan siapapun. Kenapa harus disembunyikan? Ini membuat Busari berpikir,
dan dia mulai mendukung secara pelan. Tapi kemudian, pengkhianatan datang dari Ari. Dia menghubungi media, membocorkan lebih banyak detail untuk membersihkan nama. Laila terluka, aku percaya padamu. Ini adalah pukulan, membuat Laila jatuh ke depresi. Kira harus memilih, mendukung Laila atau fokus pada Melati yang ingin pergi. Dia memilih bertahan, kita bangun dukungan di sini. Mereka mulai hubungi organisasi seperti Arus Pelangi, organisasi LGB di Indonesia, untuk bantuan hukum. Cautro meningkat ketika ada demo kecil di depan rumah, kelompok konservatif protes. Kira keluar, berhadapan. Ini hidup kami, teriaknya. Ini adalah momen keberanian, tapi juga berbahaya. Melati melihat risiko, bilang, aku tidak bisa lihat kau terluka. Jika kau bertahan, mungkin kita harus pisah. Ini adalah ultimatum, membuat Kira terbelah. Di malam itu, Kira berdoa, mencari jawaban. Apakah aku salah, Tuhan? Konflik moral mencapai klimaks. Keputusan akhir datang ketika Pak Budi jatuh sakit, serangan jantung karena stres. Di rumah sakit, dia memanggil Kira. Makan ayah, nak. Aku takut kehilangan kalian. Ini adalah Odd or Though, dan Pak Budi mulai menerima, meski pelan. Laila memakan Ari, tapi memilih hidup sendiri, bergabung dengan komunitas. Melati memutuskan tinggal, tapi dengan janji Kira akan ikut nanti. Tapi Kira memilih bertahan, membantu keluarga berubah. Tahun berlalu, Kira menjadi aktivis, berbicara tentang hak di forum kecil. Keluarga perlahan menyatu kembali, meski dengan luka. Tapi harga yang dibayar, teman hilang, karir terganggu, dan trauma emosional. Di akhir, Kira merenung apakah kejujuran selalu benar, meski menghancurkan segalanya. Apakah keputusan Kira untuk hidup jujur benar atau salah?